Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Diplomasi dalam Hubungan Internasional. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rizkia Maulana Yusuf. Saya dari Prodi Hubungan Internasional semester 5 kelas A2. Jadi saya di sini membuat video ini untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking. Berikut adalah materinya. Definisi diplomasi. Diplomasi adalah praktik mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah asing atau organisasi antar pemerintah melalui dialog, negosiasi dan cara non-kekerasan lainnya. Diplomasi biasanya mengacu pada hubungan internasional yang dilakukan oleh antar diplomat profesional dengan memperhatikan berbagai isu dan topik yang dibahas antar kedua belah pihak. Istilah diplomasi diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh Edward Burke pada tahun 1796 berdasarkan sebuah kata dari bahasa Prancis yaitu diplomatik. Dan praktisinya disebut sebagai seorang diplomat. Lalu pengertian diplomasi menurut para ahli. Yang pertama ada Suwardi Wiraatmaja. Pengertian diplomasi menurut Suwardi Wiraatmaja adalah dalam diplomasi terdapat merupakan prosedur hubungan antar negara yang bebas dan dengan bergantung pada kemampuan serta kecakapan dari mereka yang melaksanakannya. Alice Briggs. Pengertian diplomasi menurut Alice Briggs adalah sebuah kegiatan urusan ofisial dengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan. Tujuan diplomasi ialah untuk menciptakan persetujuan dalam kacamata kebijakan. Lalu yang ketiga ada Clausewitz, yaitu diplomasi menurut Clausewitz adalah alat untuk mencegah perang. Apabila diplomasi gagal melalui cara damai dan tidak berhasil, maka perang merupakan jalan terakhir. Selanjutnya ada dari K.M. Panikar dalam buku The Principle and Practice of Diplomacy. Pengertian diplomasi menurut K.M. Panikar adalah diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Lalu yang terakhir ada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pengertian diplomasi menurut KBBI adalah urusan penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain. Bisa juga diartikan sebagai urusan kepentingan sebuah negara dengan perantara wakil-wakilnya di negara lain. Lalu ada jenis-jenis diplomasi. Diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi adalah bidang khusus kegiatan diplomatik modern yang terkait dengan penggunaan masalah ekonomi sebagai objek, sarana usaha, kerjasama dalam hubungan internasional. Tipe diplomasi ini merupakan kegiatan layanan diplomatik yang berfokus pada peningkatan ekspor, menarik investasi asing, dan partisipasi dalam pekerjaan organisasi ekonomi internasional, yaitu tindakan yang berfokus pada penegasan kembali kepentingan ekonomi suatu negara di tingkat internasional. Tujuan diplomasi ekonomi adalah untuk terwujudnya kepentingan ekonomi nasional di kancah dunia, perlindungan keamanan ekonomi melalui metode diplomatik dan meningkatkan daya saing internasional suatu negara. Lalu ada diplomasi digital. Diplomasi digital dipraktikkan dengan penggunaan internet, teknologi, informasi, dan komunikasi untuk memecahkan masalah diplomatik negara. Dalam rangka diplomasi digital, media baru, jejaring sosial, blog, dan platform media global yang serupa digunakan. Tujuan utama diplomasi digital dalam hubungan internasional adalah promosi kepentingan kebijakan luar negeri dan propaganda informasi melalui internet. Lalu ada diplomasi publik. Diplomasi publik adalah cara pemerintah suatu negara mencoba mempengaruhi masyarakat negara lain. Tipe diplomasi ini adalah kemampuan untuk mencapai tujuan melalui penawaran yang menarik, bukan suap dan paksaan. Dan diplomasi publik ini juga bisa dilakukan melalui pertukaran budaya, pendidikan, dan semacamnya untuk branding negara. Konsep diplomasi ini berasal dari dunia pemasaran, yang menegaskan bahwa setiap negara adalah merek yang ditawarkan. Indikator kekuatan merek itu meliputi popularitas pariwisata, daya tarik investasi, dan sebagainya. Lalu, ada diplomasi kapal perang. Inti dari diplomasi kapal perang adalah menunjukkan kekuatan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Dasar dari diplomasi kapal perang adalah pengakuan penuh atas legitimasi penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politik luar negeri.
Tipe diplomasi kapal perang ini tidak seperti kebijakan klasik dengan permainannya yang kompleks. Segala macam persatuan, prinsip, dan hubungan dengan mereka yang tidak mungkin menimbulkan kerusakan sederhana dan primitif. Lalu ada tujuan diplomasi. Beberapa tujuan dari diplomasi itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan politik. Hal ini berkaitan dengan adanya kebebasan politik dan juga integritas teritorial suatu negara. Dalam konteks Indonesia, ialah mempertahankan suatu kemerdekaan yang diperoleh dan juga menjaga sistem kedaulatan wilayah NKRI. Lalu, tujuan ekonomi. Hal ini berhubungan dengan pembangunan sistem ekonomi nasional, yaitu negara untuk mencapai kesejahteraan suatu negara dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ada tujuan kultur. Dengan melestarikan serta memperkenalkan semua kebudayaan nasional dalam dunia internasional. Dengan berbagai kultur yang beragam, saling memperkenalkan untuk saling berbagi pengetahuan dan keberagaman setiap negara. Lalu ada tujuan ideologi. Mampu mempertahankan keyakinan serta kepercayaan suatu bangsa, dan di Indonesia adalah Pancasila. Dan negara lain juga tentu memiliki ideologi yang berbeda dan tak mungkin sama antara negara satu dengan negara lain, sehingga menjadi pembeda. Selanjutnya ada fungsi diplomasi. Ada 3 fungsi diplomasi yang dijelaskan di bawah ini, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada representasi, yaitu wakil negara yang ditunjuk dalam melakukan perundingan dan sebagainya, membawa nama negara asal merupakan wakil negara tersebut. Yang kedua, fungsi negosiasi, yaitu ditandai dengan adanya perundingan nego